Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ibu ucapkan selamat atas naik tingkatnya anak-anak ibu kelas baru, yaitu kelas 2. Semoga di tahun ajaran baru ini dengan bertemu teman baru, kelas baru, bapak ibu guru yang baru, menambah semangat anak-anak ibu untuk senantiasa menuntut ilmu di MI Nurul Hidayah. Sebelum kita ke pembelajaran, perkenalkan nama ibu. Ibu bernama Ibu Qurratul A'yuni, biasa dipanggil Ibu Yuyun. Untuk di kelas 2 ini, ibu mengajar mata pelajaran fikih. Pada pembelajaran ini, Ananda diharapkan mampu meyakini bahwa azan adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah salat, memiliki sikap tertib dan teratur sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan azan, memahami azan, dan anak ibu bisa menghafalkan dan mempraktikkan bacaan azan. Pada pembelajaran pertama, lihat bukunya ya anak-anak. Itu kita materinya yaitu indahnya panggilan Allah, yaitu azan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada apa di situ? Sedang bermain. Ada yang pergi ke masjid. Nah, di sini pada gambar ini anak-anak ibu ketika melakukan aktivitas apapun, baik itu belajar, bermain, atau sedang melakukan kegiatan yang lain, ketika mendengar azan, diharapkan segera melaksanakan sholat pada waktu itu. Ada berapa setiap harinya sholat fardu gitu? Oke, ada yang jawab 5, benar. Apa saja namanya? Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kelima waktu itu, pasti anak ibu mendengarkan bacaan azan di masjid, di musola, di TV, mungkin di HP anak-anak ibu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu azan, ya. Yang pertama kita pelajari ketentuan azan. Oke, lihat poin yang pertama. Azan adalah panggilan seorang muazin kepada muslimin agar melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid. Jadi anak ibu sebagai orang muslim dan muslimat, ketika mendengarkan azan, segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau disebut dengan sholat fardu. Terutama kalau anak ibu dekat masjid, dekat musola, segera pergi ke masjid atau musola. Nah, kalau tidak, ya bisa berjamaah bersama kedua orang tua di rumah. Boleh dengan ibu, ayah, kakak. Nah, lebih hebat lagi ketika anak ibu bisa sudah menjadi imam. Ya, adiknya juga bisa menjadi makmunya. Oke, yang kedua, lihat kolom yang kedua. Azan bertujuan untuk apa sih? Yang pertama, masuknya waktu sholat. Nah, ketika sudah masuk waktu sholat, akan terdengar azan. Ya, ketika jam 5 pagi, sholat apa namanya? Sholat subuh. Pastinya kita akan mendengarkan azan sholat subuh. Nah, namun ingat, azan sholat subuh itu ada tambahannya. Nanti kita pelajari di bagian selanjutnya. Oke. Azan mulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah. Yuk tanya, kapan azan itu mulai disyariatkan, mulai dibacakan, atau mulai dilaksanakan? Pada tahun ke-1 Hijriah. Apa itu Hijriah?
Hijriah adalah tahun baru Islam. Jadi anak ibu harus tahu, tahun baru Islam itu namanya Hijriah, sedangkan Masehi adalah tahun baru secara umumnya. Nah, anak ibu harus tahu, orang yang mengumandangkan azan itu disebut muazin. Jadi, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Di rumah, di musola, di masjid, yang membacakan azan, yang mengumandangkan azan disebut muazin. Nah, kita yang mendengarkan azan, baik di musola, di masjid, ataupun dimanapun, disebut mustami. Artinya, orang yang mendengarkan azan. Jadi ketika azan sudah berkumandang, kita dengarkan, kita jawab baik-baik bacaan azan tersebut. Gimana nanti? Nanti Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya. Perhatikan materi di bawah ini. Nah, anak ibu, menjadi seorang muazin itu harus memenuhi ketentuan antara lain. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, harus menghadap kiblat. Nah, kiblat adalah arah sholat umat Islam. Yang ketiga, menyuarakan dengan nyaring dan merdu. Jadi, suara nyaring adalah suara yang keras, bukan keras mekik-mekik ya, tapi dengan suara yang jelas dan suara yang merdu. Yang ketiga, memasukkan kedua anak jari ke dalam dua telinga. Yang kelima, seorang muazin hendaknya tidak menerima upah dalam melakukan tugas azan. Yang keenam, selesai mengumandangkan azan, muazin dan mustami hendaknya berdoa setelah azan. Ketujuh, melambatkan bacaan dari tiap-tiap bacaan azan. Jadi jangan cepat-cepat ya, pelan-pelan saja. Beda dengan bacaan iqomah. Nanti kita pelajari ya pada pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir, seorang muazin harus berniat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya, kalau anak ibu sudah paham tentang ketentuan muazin, kita bacakan lafal azan. Di situ ada bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacanya 2 kali. Artinya Allah Maha Besar. Selanjutnya, asyhadu alla ilaha illallah. Dibaca 2 kali juga. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selanjutnya, hayya 'alas shalah. Artinya, mari kita sholat. Hayya 'alal falah. Artinya, marilah menuju kepada kemenangan atau kejayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya lafal azan. Oke, tadi kita sudah belajar. Ketika kita mendengar azan, anak ibu harus menjawab. Oke, ketika kita mendengar lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bacaan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu alla ilaha illallah. Ketika bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama. Kita jawab juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika bacaan hayya 'alal shalah dan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Itu namanya bacaan hauqalah ya. Nanti pelajarannya ada ketemu lagi bacaan la haula wala quwata illa billah. Oke, ketika bacaan Allahu Akbar, ikuti lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bacaan la ilaha illallah, ikutin bacaan la ilaha illallah. Nah, ingat,
Tadi sudah Ibu jelaskan ketika sholat subuh ada tambahan tuh bacaan. As-sholatu khairum minan naum. Apa jawabannya? Sadaqta wa barakta wa ana ala zalika minasyahidin. Itu hanya ada di sholat subuh. Untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu tidak ada. Nah, anak-anak ibu harapkan pada materi ini anak-anak ibu bisa memahami materi tentang azan, bisa melafalkan dan bisa menghafalkan. Lebih-lebih anak ibu bisa mempraktekkan di lingkungan sekitar, boleh di rumah, boleh di masjid ataupun di musola. Untuk materi selanjutnya, ibu akan kirimkan tugasnya melalui WA yang ada di kelasnya masing-masing. Ibu berharap anak ibu bisa lebih memahami materi yang ibu sampaikan. Demikianlah ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.